tentang gagasan para pendiri Pancasila dan sejarahnya. Tapi sebelum itu, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Gilianani sebagai Muhammad Yamin. Saya Muhammad Rafi Gifari. Saya Wimasana Pradipta Lebaran. Saya Rakita Rija. Saya Muhammad Sufyan Asabri. Saya Alif Ines Pertama, berperan sebagai Soekarno. Saya Fadil Rizky Faminarka, berperan sebagai Supomo. Selamat menikmati Pancasila, 5 sila yang menjadi dasar dari negara kita. Pernahkah kalian merenung dari mana asal Pancasila? Siapa penggagasnya? Siapa pemikirnya? Siapa yang menemukannya? Hari ini kita akan mengulik kembali sejarah asal usul Pancasila itu. Selamat menikmati. Pancasila tidak lahir begitu saja. Setelah pidato Soekarno, sebuah tim kecil dibentuk yang dikenal sebagai Panitia 9. Mereka bertugas merumuskan kembali dasar negara. Pada 22 Juni 1945, lahirlah Piagam Jakarta. Piagam ini memuat rumusan Pancasila dengan sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari setelahnya, pada 18 Agustus 1945, para tokoh bangsa berkumpul untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Tiba-tiba, datanglah perwakilan dari Indonesia bagian timur. Mereka keberatan atas frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Demi menjaga persatuan, demi Indonesia yang utuh, para pendiri bangsa memutuskan untuk menghapus frasa tersebut. Sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah momen yang luar biasa, di mana para pemimpin menunjukkan sikap toleransi dan nasionalisme yang sangat tinggi. Saudara-saudara sekalian, pada 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI, saya memohon izin untuk menyampaikan gagasan saya. Kita harus memiliki dasar yang kuat, satu fundament yang akan menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Bukan lagi soal Islam atau Kristen, bukan Jawa atau Sumatera. Kita adalah satu. Dasar itulah harus Pancasila, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan berbudaya. Sebagai ahli hukum, pada 31 Mei 1945, saya melihat pentingnya memikirkan bentuk negara. Saya memutuskan 3 teori. Teori pertama yaitu sebagai negara individualisme, yang memandang negara sebagai penjaga kepentingan individu. Terus yang kedua itu ada negara golongan kelas, yang mengutamakan kepentingan kelompok, dan teori negara integralistik yang menggabungkan seluruh lapisan masyarakat, menyatukan rakyat dan negara. Teori integralistik ini sangat sesuai dengan budaya timur kita yang menjunjung tinggi kebersamaan. Jauh sebelum itu, pada 29 Mei 1945, saya juga telah menyampaikan gagasan dasar negara. Ada 5 asas yang saya usulkan: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Menurut saya, asas-asas ini sangat penting untuk membangun fondasi yang kokoh bagi negara kita yang baru merdeka. Periode sejarah lahirnya Pancasila dari awal hingga akhir. Yang pertama, pendudukan Jepang dan lahirnya Pancadarma 1942 hingga 1944. Setelah Belanda takluk, Jepang menduduki Hindia Belanda. Untuk meredam gelombang nasionalisme, pada 1943 mereka membentuk Central Advisory Council (CAC) yang dipimpin oleh Soekarno. Lalu pada 15 November 1944, dalam sidang keempat CAC, Soekarno memperkenalkan Pancadharma, 5 prinsip-prinsip hidup nasional yang tercipta atas inisiatifnya. Kedua, sidang BPUPKI dan lahirnya Pancasila pada Mei atau Juni 1945.
Oke, pertama, 1 Maret 1945, pemerintah militer Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan tugas merumuskan dasar negara. Nah, sekarang yang 28 Mei 1945, sidang pertama BPUPKI dimulai membuka diskusi tentang dasar negara. Tanggal ini mulai muncul berbagai konsep oleh para tokoh. Nah, sekarang yang 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato monumental Birth of Pancasila Address, mengemukakan 5 sila yang dirujuk sebagai cikal bakal Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Ketiga, musyawarah mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang berbudayaan. Ia menambahkan makna simbolis angka 5 lalu menamai Pancasila. Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama, disusunlah Panitia 9 yang menyusun draft pembukaan UUD berbasis Pancasila. Di dalam tercantum Piagam Jakarta yang semula tercantumkan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban jalan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, karena keberatan ada perwakilan non-muslim, akhirnya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang lebih inklusif. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 diimplementasi awal bulan Agustus tahun 1945. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan Pancasila dalam pembukaan disahkan sebagai konstitusi resmi Negara Republik Indonesia. Ini menjadi tonggak sah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Setelah kemerdekaan, dinamika dan penegasan Pancasila, era demokrasi liberal dan konstituante pada tahun 1949 sampai 1959, Pancasila menjadi medan pergulatan ideologi antara kelompok nasionalis melawan Islam. Sedangkan konstituante gagal membuat konstitusi baru, hingga Soekarno keluar dengan dekret 5 Juli 1959 mengembalikan UUD 1945. Pancasila pun berlaku lagi sebagai ideologi negara. Era Orde Lama atau era Soekarno, Pancasila menjadi tonggak persatuan, menjadikan jembatan harmonisasi antara nasionalisme dan agama. Era Orde Baru atau era Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan asas tunggal yang wajib diikuti setiap organisasi. Tahun 1978 disahkan yang namanya P4, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila oleh MPR. Tahun 1983, semua organisasi diwajibkan menjadi Pancasila sebagai asas tunggal ideologi. Terdapat upaya Soekarnoisasi seperti penghapusan hari lahir Pancasila pada 1 Juni dalam upacara nasional semasa Orde Baru dan digantikan oleh Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober. Dan yang terakhir, yaitu masa reformasi dan masa kini. Setelah tahun 1998, era reformasi benar-benar menghapus asas tunggal dan memulihkan makna Pancasila lebih demokratis dan inklusif. Kini, 1 Juni kembali diperingati sebagai hari lahir Pancasila secara resmi, mengembalikan kembali simbol penting ini dalam kalender nasional. Siapa nih? Oke, nama saya Freza Akbar dari kelas 11F. Oke, menurut Bang Reja, yang dimaksud dengan eksistensi Pancasila itu apa sih, dan apakah Pancasila itu masih relevan di zaman sekarang? Oke, menurut saya itu eksistensi Pancasila adalah keberadaan Pancasila di masa kini ya, tentu saja. Oke. Dan tentu saja masih berlaku Pancasila di masa kini karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sumber hukum, serta ideologi bangsa ya. Oke. Nah, untuk apakah masih relevan sampai zaman sekarang? Tentu saja masih relevan dengan nilai-nilainya yang sangat bisa diterapkan di masyarakat, sehingga si nilai-nilai ini jika diterapkan akan akan berdampak baik lah bagi masyarakat. Dan kalau kita lihat di zaman sekarang sangat banyak tuh masyarakat menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Yeah. Maka dari itu
untuk membuat Pancasila masih relevan hingga saat ini, kita harus mematuhi nilai-nilainya. Oke, thank you opini ya Bang Reza. Makasih ya. Terima kasih Billy. Halo Bang Boy. Salam kenal ya. Kali ini saya mau wawancara Bang Boy nih. Di sini ya Bang, mau bertanya nih. Oke. Jadi menurut Abang tuh apa sih Pancasila itu? Pancasila itu pedoman hidup kita yang dari kecil tuh kita sudah menerapkan lah ya, menerapkannya yang namanya Pancasila. Terus juga itu landasan dari segala hukum yang ada di Indonesia gitu. Jadi semua hukum yang diciptakan itu harus berlandaskan sesuai dengan Pancasila. Nah, ada kedua nih. Menurut lu Bang, Pancasila tuh masih relevan nggak di zaman sekarang? Kayak di zaman sekarang tuh ada demo gitu-gitu, masih relevan nggak? Mungkin Pancasila masih sedikit relevan ya, karena ya dengan isu-isu yang kemarin itu yang ada demo dan ada beberapa yang kurang relevan dengan Pancasila kan, dengan kebijakan pemerintah yang tidak mementingkan rakyat, terus juga tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi mungkin kalau di zaman sekarang itu relevan atau tidak relevannya itu masih 50-50 sih, kayak gitu. Oke. Itu adalah pendapat dari Bang Boy. Mungkin wawancara ini cuma sampai sekian aja. Makasih ya Bang Boy udah tuan. Terima kasih. Yo. Saatnya sudah akhir sekali. Terima kasih dan jumpa lagi.